Lihat tuh. Gimana dia? Ini dia. Pagi, ciao An, ciao An. Jangan ngumpet, jangan ngumpet. Selamat pagi guys. Pagi guys. Masuk, masuk. Vio, kenapa di luar Vio? Terlalu dingin kah? Terlalu dingin? Sakit dong. Bagi semua. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih untuk segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk sepanjang malam tadi Tuhan memberkati dan menyertai, melindungi kami dalam istirahat tidur kami. Dan saat ini kami telah ada di sekolah di tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus menyatakan kebenaran-Mu dan menyatakan penyertaan-Mu, kasih-Mu bagi kami, sehingga apapun yang kami alami, yang kami hadapi hari ini, sepanjang hari ini, entah di sekolah, dimanapun kami ada, kiranya Tuhan terus yang membimbing dan menyertai kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa kami mengerti dan kami akhirnya bisa lakukan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, sekarang sudah jam 7 kurang 4 ya, sekitar itu. Jadi Mister tidak akan lama. Ada satu ayat firman Tuhan yang Mister mau bagikan kepada kita, dan ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita ya. Tidak orang kecil, tidak orang besar, tidak orang muda, tidak orang tua. Saya pikir ayat ini sangat relevan bagi semua orang. Efesus 4 ayat 29 berkata begini. Efesus 4 ayat 29, tegakkan badannya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi, perhatikan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau teman-teman ingat dulu Mister pernah sampaikan bahwa perkataan kita itu sangat powerful ya. Perkataan kita sangat powerful, bisa membangun, membangkitkan semangat, tapi bisa juga menghancurkan semangat seseorang. Dengan kata-kata kita, orang yang tadinya lemah bisa kuat, semangat kembali. Tapi dengan kata-kata kita juga, kita bisa membuat orang yang tadinya bersemangat putus asa, kemudian tidak punya harapan, mungkin bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Jadi betapa powerful kata-kata kita. Firman Tuhan pagi ini dengan sangat jelas kepada kita, teman-teman, bukan hanya buat kalian, buat Mr. Ginting juga, karena kan setiap kita memiliki emosi, dan biasanya kata-kata kita itu adalah luapan emosi atau cerminan emosi kita.
Bagaimana perasaan kita? Emosi bukan berarti kemarahan, perasaan. Bagaimana perasaan kita dan juga apa yang ada di pikiran kita, biasanya itulah yang keluar dari ucapan kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor keluar dari mulut. Jangan ada. Firman Tuhan untuk kata kotor ini menggunakan kata sapros, ya. Kata sapros bahasa Yunani kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa kotor, bisa busuk, bisa jelek, bisa tidak berharga atau tidak berguna, bisa jahat, bisa berbahaya. Itu sapros. Kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang jahat, kata-kata yang berbahaya, kata-kata yang tidak berharga, tidak perlu. Firman Tuhan bilang jangan keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena itu selain tidak berguna buat kita, juga berbahaya buat orang lain. Ya, tentu Mister tidak perlu berikan contoh kata-kata yang sapros atau yang tidak berguna itu seperti apa. Ironisnya atau masalahnya adalah ketika kita sudah terbiasa dengan itu atau kita ada di circle yang seperti itu, maka kata-kata yang tidak berguna atau yang sapros itu, yang berbahaya atau yang jelek itu bisa saja keluar dari mulut kita, mungkin tidak bermaksud untuk melukai atau membahayakan orang, tidak bermaksud untuk menjelekkan orang, tapi lepas dari apakah itu sengaja atau tidak sengaja, kita bermaksud atau tidak bermaksud, kata-kata yang kita keluarkan itu bisa sangat powerful, berdampak, bisa baik, bisa buruk terhadap orang lain. Makanya saya sangat mendorong kita untuk benar-benar menjaga kata-kata kita, ya. Bukan karena teman-teman wali kelasnya Mr. Ginting, tapi karena kalian itu anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman, bukan sekedar mendengar firman, ya. Saya mau kaitkan dengan terminologi atau istilah melayani Tuhan. Teman-teman, melayani Tuhan itu bukan hanya kegiatan di gereja, ya. Semua orang bisa melayani Tuhan, sekalipun mungkin kalian bukan seorang Kristen atau Katolik. Setiap orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia melayani Tuhan. Tapi setiap orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan itu menyenangkan setan, dia melayani setan. Jadi pilih hari ini, kalian mau melayani Tuhan atau melayani setan. Kita abaikan agama, kepercayaan apapun, lakukan yang benar, lakukan apa yang baik, jauhi apa yang jelek, apalagi yang tidak berguna, apalagi yang berbahaya buat orang. Tuhan berkati, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami melakukan kesalahan, termasuk dalam perkataan. Entahkah itu kami sengaja atau tidak, tapi pagi ini kami memohon ampun. Kiranya Tuhan mengampuni kami atas pelanggaran yang telah kami lakukan selama ini dalam perkataan kami. Kata-kata yang kami keluarkan entahkah dalam konteks bercanda, tapi akhirnya ada orang yang terluka, tersinggung, tersakiti. Pagi ini kami diingatkan dan kami didorong agar kami mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun dari perbendaharaan kami yang baik. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami bisa semakin hari semakin baik di mata Tuhan. Dorong dan ingatkan kami agar kami menjauhkan diri dari perkataan yang kotor, perkataan yang jelek, perkataan yang berbahaya. Namun biar kami mengucapkan kata-kata yang baik, yang membangun, yang membangkitkan semangat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkat Tuhan bagi kami semuanya, anak-anak yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali hamba berdoa, kiranya berkat Tuhan turun atas mereka, kasih setia Tuhan menyertai mereka, kekuatan, sukacita, damai sejahtera melimpah dan memenuhi hidup mereka satu persatu dalam nama Yesus. Apapun yang mereka alami saat ini, bagaimanapun keadaan mereka saat ini, kami percaya
Tuhan terlebih besar dari apa yang kami hadapi. Engkau sanggup menolong dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Proses belajar sepanjang hari ini juga kiranya Tuhan berkati dan Tuhan menyertai. Biar kami memiliki pengalaman-pengalaman yang baik sepanjang hari ini, yang akan terus membekas dan kami bawa sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, sampai di sini renungannya. Saya harap sejak hari ini barangkali masih ada yang sesekali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dalam pergaulan, entah di sekolah dimanapun. Mari kita hindari itu ya. Kemudian fokus tetap berorientasi pada apa yang kalian harapkan di depan. Jangan asal mengalir ya. Tuhan berkati, selamat belajar.